Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Cemerlang, di mana pada tahapan ini kita akan coba bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report. Nah, untuk kasus dari PT Cemerlang atau siklus akuntansi pada PT Cemerlang di sini, bahwa di awal kita coba akan cek di sini bahwa kebijakan akuntansi untuk pengeluaran kasnya, ya di sini kita menggunakan metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Sehingga dengan adanya sistem dana tidak tetap ini atau fluktuasi ini otomatis akan mempengaruhi atau akan berpengaruh juga terhadap laporan arus kas. Nah, metode fluktuasi atau metode arus kas tidak tetap untuk proses pembuatan laporan arus kasnya, maka kita akan coba gunakan 4 sumber data. Ya, yang pertama sumber data yang kita gunakan adalah karena kita akan mencari keluar masuknya kas, maka di sini tentu jelas kita akan coba gunakan sumber data yang pertama adalah sumber data jurnal penerimaan kasnya atau cash receipt journal. Di mana untuk jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang khusus mencatat setiap adanya penerimaan kas. Baik dari penerimaan piutang, sumber utama adalah sumber adanya penerimaan piutang maupun sumber penerimaan lainnya. Lalu jurnal yang kedua, kita akan coba gunakan jurnal cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Di mana untuk jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas yang dilakukan oleh cash in bank atau pengeluaran kas yang dibayar dengan menggunakan cek. Nah, pengeluaran kas sendiri untuk perusahaan ini adalah khususnya itu untuk membayar hutang dagang. Ya, pengeluaran pokoknya adalah untuk membayar hutang dagang atau account payable. Nah, selain itu, selain hutang dagang, maka pengeluaran kas juga itu digunakan untuk keperluan lain-lain. Ya, di sini column order ada membayar hutang gaji, atau membayar gaji karyawan, membayar hutang PPN, kemudian membayar dividen terhutang dan angsuran bank serta yang lainnya. Ini adalah jurnal pengeluaran kas. Jadi pengeluaran pokoknya adalah untuk membayar hutang dagang. Selain itu adalah untuk mengeluarkan yang lain-lain itu akan kita masukkan atau di sini kita masukkan di dalam kolom order di situ. Lalu jurnal yang ketiga di sini akan kita gunakan petty cash atau jurnal pengeluaran kas yang dibayar dengan menggunakan kas kecil atau petty cash. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa karena yang kita gunakan metode pengeluaran kasnya adalah metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap, maka untuk setiap adanya pengeluaran kas ini pun akan kita coba catatkan di laporan arus kas yang akan kita buat. Oke, sumber jurnal yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Ya, seperti tahu bahwa penyesuaian ini adalah untuk menyesuaikan akun-akun tertentu ya supaya nilai saldonya sesuai seperti itu. Nah, di dalam jurnal penyesuaian ini biasanya kita akan ada namanya penerimaan bunga. Ya, di sini untuk jurnal yang pertama di sini kita menerima adanya pendapatan bunga. Di sini muncul akun cash in bank sebesar 6.270. Nah, adanya penerimaan kas yang dicatat di jurnal penyesuaian ini pun akan kita coba masukkan di dalam laporan arus kas ini sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Ya, jadi ini akan kita catat sebagai penerimaan kas dari adanya aktivitas pendanaan. Oke, jadi sehingga saya simpulkan di sini bahwa untuk membuat laporan arus kas dengan metode fluktuasi, ya metode pengeluaran kas fluktuasi, maka kita akan gunakan 4 sumber data. Itu yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, lalu jurnal pengeluaran kas, lalu jurnal petty cash, dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Karena di sini di penyesuaian ada namanya penerimaan atau pendapatan bunga. Oke, langsung saja kita akan coba susun laporan arus kasnya, di mana kita ketahui bersama bahwa adanya keluar masuknya kas itu dipengaruhi oleh 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama yang bisa mempengaruhi keluar masuknya adalah keluar masuknya kas adalah arus kas dari aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Oke, aktivitas operasional ini adalah berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional seperti membayar hutang, menerima piutang, kemudian membayar gaji karyawan, kemudian membayar hutang lain-lain dan sebagainya. Itu yang berhubungan dengan aktivitas operasional. Sedangkan yang berhubungan dengan aktivitas investasi, ya keluar masuknya kas yang disebabkan karena adanya aktivitas investasi ini biasanya penerimaan kas jika adanya
penjualan aset tetap seperti jika kita menjual tanah, kemudian menjual saham, kemudian menjual kendaraan dan sebagainya, maka kita bisa masuk ke dalam aktivitas investasi sebagai penerima. Sedangkan pengeluaran adalah kebalikannya. Ya, jika ada pengeluaran kas dari aktivitas investasi, biasanya kita mengeluarkan itu untuk membeli kendaraan, membeli tanah, kemudian membeli saham dan sebagainya. Itu aktivitas investasi yang berhubungan, jadi yang berhubungan dengan adanya investasi. Kemudian yang selanjutnya, jika aktivitas pendanaan atau keluar masuknya kas karena dipengaruhi adanya aktivitas pendanaan, ini biasanya yang berbau dengan bank, yang berhubungan dengan bank. Misalnya kita menerima pendapatan bunga seperti yang dicatat di jurnal penyesuaian tadi, maka akan kita masukkan nanti di dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian pengeluaran jika adanya angsuran bank atau kita membayar angsuran bank bulanan, itu masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan. Oke, saya rasa pengantarnya cukup. Sekarang kita akan coba susun laporan arus kasnya berdasarkan 3 aktivitas ini. Oke, yang pertama, sumber data tadi yang pertama adalah cash receipt journal, cash payment journal, petty cash, dan penyesuaian. Oke, yang pertama kita akan coba telusuri adanya penerimaan kas. Kita akan masuk karena adanya penerimaan kas, berarti kita akan telusuri di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, seperti kita ketahui bersama di awal tadi bahwa kita karena akan mencari keluar masuknya kas, maka kita fokus pada akun kas ya di sini. Oke, akun kas di sini karena penerimaan kas, maka sumber utama penerimaan kas itu didapat dari adanya pelunasan piutang. Di sini ada 4 transaksi adanya penerimaan piutang, yaitu tanggal 3, tanggal 12 dan tanggal 14 dan tanggal 25. Ada 4 aktivitas penerimaan kas dari adanya penerimaan piutang, sehingga adanya penerimaan piutang ini akan kita catat di laporan arus kas aktivitas operasional sebagai adanya penerimaan piutang, seperti itu. Oke, untuk nilainya sendiri kita tinggal akumulasi keempat nilai ini ya. Sekali lagi kita akan fokus di kasnya ya, jangan di account receivable-nya, tapi fokus di kasnya. Oke, kita jumlahkan untuk yang tanggal 3 159.500 ditambah 322.810 ditambah 316.800 dan 178.200. Ini kita jumlahkan, setelah itu baru kita masukkan di laporan arus kas sebagai penerimaan piutang. Lalu selanjutnya, selain adanya penerimaan piutang, di sini ada penerimaan lain yang kita dapat. Di sini yang kita dapat ada dari penjualan tunai, ya, ada dari penjualan tunai dan ada dari adanya penerimaan kas pelunasan piutang yang telah dihapuskan, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan coba catat ini penerimaan kas dari adanya penjualan tunai itu didapat 378.400. Kita akan masukkan ke sini di laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional dari penjualan tunai. Nilainya tadi adalah sebesar 378.400.000 rupiah, kita masukkan di sini ya sebagai penjualan tunai. Lalu kemudian ada penerimaan lainnya, yaitu kita menerima adanya pelunasan piutang yang telah dihapuskan sebesar 9 juta dari Mega Electrode. Ini akan kita catat sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional sebagai penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Nilainya adalah 9 juta sesuai yang tertera di penerimaan kas di sini yang kita terima di kas 9 juta. Oke, lalu selanjutnya setelah kita telusuri semua penerimaan kas, maka yang kedua kita akan coba telusuri pengeluaran kasnya. Seperti kita ketahui bahwa pengeluaran kas itu dicatat di jurnal cash payment dan petty cash. Sehingga kita akan coba cari pengeluaran kasnya di sini yang berhubungan dengan aktivitas operasional. Nah, pengeluaran kas yang pertama yang kita cari adalah kita akan coba cari pengeluaran kas yang khusus untuk membayar account payable, karena aktivitas pokoknya adalah pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang itu ada 4 kali transaksi, yaitu tanggal 6, oke, kita mengeluarkan 69 juta di situ. Kemudian tanggal 9 kita mengeluarkan juga untuk membayar hutang dagang. Kemudian tanggal 18 dan tanggal 23 juga kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang. Oke, sekarang aktivitas keluarnya kas ini yang khusus untuk membayar hutang dagang, ini akan kita catat sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Kita jumlahkan ya 4 nominal ini
Lalu kita akan catat di sini sebagai pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang atau pengeluaran kas membayar hutang dagang. Nilainya tadi adalah akumulasi dari keempatnya. Oke, dari keempatnya ini. Ya, 69.300 ditambah 251.900 ditambah 411 juta sekian dan 214 juta sekian. Kita jumlahkan lalu kita masukkan ke dalam laporan arus kas di pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Oke, di sini nominalnya saya kasih tanda min atau dalam kurung karena otomatis namanya pengeluaran akan mengurangi nilai kas seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini kita akan coba cari pengeluaran kas yang selanjutnya adalah selain untuk membayar hutang dagang, di sini untuk membayar yang pertama adalah untuk membayar hutang gaji atau membayar gaji karyawan, kemudian membayar PPN payable, membayar dividen terutang, kemudian membayar angsuran bank serta membayar listrik. Ya, di sini untuk membayar listrik bulan November. Oke, sekarang kita akan coba catat dulu pengeluaran kas ini yang kita gunakan untuk membayar gaji karyawan. Kita masukkan di sini. Jadi membayar gaji karyawan itu masuk dalam kategori pengeluaran kas aktivitas operasional. Oke, nilainya tadi di situ kita lihat membayar gaji adalah 4.500.000. Kita masukkan di sini 4.500.000. Oke, lalu pengeluaran kas yang kedua di sini adalah membayar PPN bulan November atau mengeluarkan kas untuk membayar hutang PPN di sini 3.500.000. Kita masukkan di sini sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional itu membayar PPN, yaitu besarnya adalah berapa tadi? Oke, di sini untuk membayar hutang PPN itu besarnya adalah 3.500.000. Oke, kita lihat di sini 3.500.000 PPN. Kemudian untuk membayar dividen terutang di sini yaitu 2.500.000. Nah, pengeluaran kas untuk membayar dividen terutang ini akan kita masukkan di laporan arus kas sebagai aktivitas investasi ya, karena berbau-bau dengan dividen, berarti di sini karena dividen adalah pembagian hasil usaha atas pemegang saham atau pemilik saham, maka di sini akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas investasi. Oke, besarnya tadi adalah di sini kita lihat besarnya, kalau kita lihat di sini adalah 2.500.000 ya, 2.500.000. Oke, karena di sini hanya satu akun, maka kita bisa langsung masukkan ke kolom sebelah kanan. Ya, langsung kolom kedua di sini karena dia cuma hanya satu akun saja dividen untuk pengeluaran kasnya. Oke, selanjutnya setelah pengeluaran kas ini untuk membayar dividen terutang ya, sekali lagi dividen ini masuk ke dalam kategori aktivitas investasi. Lalu selanjutnya membayar angsuran bank. Nah, di sini membayar angsuran bank itu sebesar 10.100.000 ya. Nah, pengeluaran kas membayar hutang bank atau membayar angsuran bank ini akan kita masukkan sebagai kategori pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa aktivitas pendanaan itu yang berhubungan dengan aktivitas dengan pihak bank seperti itu. Oke, di sini besarnya untuk pengeluaran kas membayar angsuran itu besarnya adalah 10.100.000 seperti yang tertera di sini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita mengeluarkan kas untuk membayar listrik bulan November. Ya, membayar atau mengeluarkan kas untuk membayar listrik bulan November. Oke, pengeluaran kas untuk membayar listrik bulan November ini akan kita masukkan ke dalam aktivitas operasional. Oke, besarnya tadi adalah 2.865.000 seperti tertera di sini. Oke, semua aktivitas pengeluaran kas yang dilakukan oleh cash in bank di sini sudah kita catatkan semua. Nah, sekarang kita akan coba masuk pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh petty cash. Ya, sekali lagi petty cash ini kita masukkan ke dalam laporan arus kas karena metode pengeluaran kas yang kita gunakan adalah metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Oke, sekarang kita coba akan catat pengeluaran kas yang dilakukan oleh kas kecil atau petty cash ini. Di sini kita melakukan 3 aktivitas, yaitu pengeluaran kas untuk pembuatan brosur, kemudian pembelian perlengkapan, dan pengeluaran kas untuk perbaikan atap toko. Nah, ketiga aktivitas ini akan kita masukkan ke dalam aktivitas operasional. Ya. Lalu setelah kita masukkan keterangannya, di sini kita masukkan nilainya. Di sini petty cash ya, kita fokus ke akun kasnya di sini 7.725.000, kemudian 600 dan 300 ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini sebagai pengeluaran kas. Oke, saya rasa untuk pengeluaran kasnya selesai ya, di mana pengeluaran kas itu adalah cash payment dan petty cash. Lalu terakhir kita ingat bahwa kita menerima kas
di jurnal penyesuaian. Kita ada penerimaan pendapatan bunga ya. Kita mendapat pendapatan bunga dari pihak bank di sini. Oke, di sini sebesar 6.270.000. Adanya penerimaan bunga ya di sini di jurnal penyesuaian ini akan kita catat atau akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas, akan kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan sebagai penerimaan bunga. Oke, besarnya adalah 6.270.000. Oke, sekarang setelah kita sudah masukkan semua ya, penerimaan kas ini sudah kita catat ke semua ke dalam aktivitas kas di sini. Kemudian pengeluaran kasnya sudah, kemudian PT Kas juga pengeluaran kasnya sudah, dan yang penerimaan bunga dari jurnal penyesuaian pun kita sudah catatkan di laporan arus kas. Lalu setelah itu baru kita akan coba jumlah di sini. Oke, jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran ini kita akumulasi atau kita jumlahkan ya. Setelah kita jumlahkan di sini penerimaan dan pengeluaran, jadi jumlah penerimaan ini dikurangi dengan pengeluaran ini, maka di sini ketemulah nilai sebesar 405.160.000. Nah, 405.160.000 ini adalah total jumlah kas dari aktivitas operasional. Seperti itu. Lalu kemudian jumlah kas dari arus kas dari aktivitas investasi atau kas dari aktivitas investasi, karena di sini hanya ada pengeluaran saja, maka otomatis total jumlah kas dari aktivitas operasi ini di sini adalah min 2.500.000 karena di sini ada pengeluaran untuk membayar dividen terutang. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kita akan coba akumulasi pendapatan bunga ini dikurangi dengan kas atau pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank. Di sini didapat total sebesar min 3.830.000. Ini disebut dengan jumlah kas dari aktivitas pendanaan. Nah, setelah jumlah dari masing-masing aktivitas sudah kita dapat, maka ketiganya akan kita jumlahkan. Jadi total jumlah kas dari aktivitas operasional ditambah dengan jumlah kas dari aktivitas investasi ditambah dengan jumlah kas dari aktivitas pendanaan. Sehingga di sini 405.160 dikurangi 2.500 dikurangi 3.830.000 didapat nilai sebesar 394.830.000. Nah, karena di sini nilai kasnya nilainya positif atau tidak min, maka 398.830.000 ini bisa kita katakan sebagai kenaikan kas. Ya, jadi kenaikan atau penurunan kas. Jika di sini hasilnya min, maka bisa dikatakan adalah penurunan kas. Tetapi jika di sini hasilnya plus, maka bisa dikatakan ini adalah sebagai kenaikan kas. Oke, langkah selanjutnya setelah kita ketahui berapa nilai kenaikan atau penurunan kasnya, maka kita akan masukkan berapa nilai saldo kas ya pada awal periode. Nah, saldo kas awal periode ini bisa kita ambil di buku besar atau bisa juga kalian ambil dari soal trial balance ya, yang daftar trial balance, daftar saldo. Nah, sini jumlah kas ini, cash in bank ini ditambah dengan petty cash ini. Ya, atau bisa juga kalian ambil dari buku besar. Saldo awal buku besar cash in bank ini ditambah dengan saldo awal petty cash ini. Jadi 41.520 ditambah dengan 9.800 ya. Ini untuk saldo awal kas atau cash in bank ditambah dengan saldo awal petty cash, didapat di sini 51.320.000. Nah, ini akan kita masukkan di laporan arus kas sebagai kas yang setara pada awal periode. Nah, kenapa di sini saldo cash in bank dan petty cash yang dijumlahkan? Karena kita penelusurannya adalah keluar masuknya baik itu cash in bank maupun petty cash sesuai dengan kebijakan akuntansi. Di situ bahwa pengeluaran kas itu menggunakan metode fluktuasi atau tidak tetap. Oke, lalu kemudian setelah kita dapatkan berapa nilai kenaikan kas, kemudian kita masukkan saldo awal kas. Baik itu cash in bank dan petty cash ya, kita jumlahkan. Lalu kita jumlahkan lagi di sini. Kenaikan kas ini ditambah dengan saldo kas awal, baik itu petty cash maupun cash in bank. Di sini dapat nilai sebesar 450.150.000. Nah, inilah yang disebut dengan kas yang setara dengan kas akhir periode. Nah, nilai ini mestinya sama dengan
jumlah saldo kas dan petty cash di akhir periode ya. Jadi jumlah 450.150 ini mestinya sama dengan saldo kas akhir ya. Di sini kita lihat di neraca lajur atau worksheet. Ini jika kita jumlahkan untuk saldo cash in bank dan petty cash ini yang di kolom neraca ini, kalau kita jumlahkan harusnya sama dengan nilai kas yang ada di laporan arus kas tadi. Kita akan coba buktikan saldo akhir cash in bank ditambah dengan saldo akhir petty cash. Di sini didapat 450.150.000. Nah, ini sudah sesuai dengan nilai kas setara kas pada akhir periode yang ada di laporan arus kas. Oke, jika sudah sama berarti bisa dikatakan laporan arus kas ini sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita akan lanjutkan untuk sesi terakhir itu mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.